lu fans Justin Bieber tapi motornya masih bukan buatan US version, aduh sayang banget sih. Ini kita akan bahas perbedaan Vespa Justin Bieber US version dan Asian version. Perbedaan apa aja, kita akan bahas video ini. Motornya udah di belakang kita. Yuk, cek langsung. Oke, jadi depan kita ini udah ada Vespa Justin Bieber. Yang kanan ini US version, yang kiri Asian market. Tuh. Jadi dua hal yang berbeda dari yang ini. Untuk kalau misalnya bahasa awamnya untuk kayak bagian untuk Asia lah, benua Asia ini untuk US version, untuk yang kategori US itu konsepnya kayak gini, kebutuhannya kayak gini, perbedaannya kayak gini, sama yang Asian market kayak gini. Itu aja sebenarnya. Tapi ternyata setelah gue selusurin banyak bedanya. Bedanya apa? Nah, ini kita akan bahas semuanya di video ini. Nah, secara looks warna sebenarnya sama aja. Karena kalau kayak yang ini lo kelihatan lebih putih karena ini udah di one step dan udah di detailing, udah di PPF. Jadi warna putihnya tuh bertahan stand di situ aja. Tapi kalau yang ini memang agak menguning karena masih original. Tapi ketika lo ngelakuin detailing atau one step, tinggal dipoles, balik lagi warnanya akan menjadi normal lagi gitu sih. Oke, dari warna nggak ada perbedaan. Yang terjelas mungkin kalian lihat di kamera, di video kali ini pasti ada di bagian batoknya nih. Bagian batok ini ada perbedaan, yaitu di sennya. Kalau sen yang sprint Justin Bieber Asian version itu nggak ada sen tambahan. Sedangkan kalau yang US version itu ada tuh, nih gue belok kiriin, kananin ya, tuh dia ada sennya. Ini adalah salah satu ciri khas yang dimana semua motor di US sana tuh banyak yang memakai lampu ini, bukan hanya di depan, tapi bagian belakang. Jadi kita akan shoot di bagian belakangnya. Nah, di belakang-belakang ini ada, kalau bilangnya tuh kayak sen motor fiction. Bener banget sebenarnya, mirip banget sama sen-sen motor Yamaha atau Honda zaman dulu, atau motor-motor naked 150 cc zaman dulu. Mirip banget. Kayak fiction segala macam. Nah, itu hampir sama belakangnya. Tapi ada memang keunikannya, ya itu bahkan yang membuat kayak value-nya lebih dapet gitu loh. Perbedaan yang sangat, kalau lo lihat tuh kayak dari jauh aja udah kayak wah kok beda banget ya. Itu adalah satu-satunya sennya. Terus perbedaan kedua itu terletak pada emblemnya. Posisi emblem tuh menurut gue agak berbeda. Terus di bagian stikernya tuh menurut gue agak berbeda. Kalau yang Asian market itu tuh stikernya menurut gue agak lebih mudah terkelopek, atau lemnya kayak kurang apa ya, kurang kuat gitu loh. Tapi kalau yang US version tuh, ini motor yang belum diapa-apain udah berapa tahun tapi masih oke banget. Kalau misalnya yang Asia market tuh kayak di sini tuh tepongnya sering bermasalah. Tuh di bahan stiker tuh berbeda. Nah, yang ketiga perbedaannya itu ada jadi kalau yang US version tuh ada kodenya, ada series numbernya di bagian glove box-nya. Nah, di bagian glove box itu nanti kita shoot lagi, Di sini ada kayak plat, terus ada banyak kode-kode segala macam, terus di repeat gitu. Lucu banget. Terus stiker-stiker juga banyak yang berbeda. Tadi gue bilang perbedaan kode stikernya banyak. Di sini ada kayak warning apa segala macam. Terus di bagian bagasinya juga ada perbedaan. Nih, gue bukain buat kalian. Nah, di sini stiker-stiker ada di bagian sini nih, tuh. Banyak banget, nanti kita syuting juga. Nih ada nopet gitu-gitu, ada warning segala macam, penjelasan bahan bakar terdapat di sini, gitu-gitu. Nah, sekalian mumpung gue buka bagasi, di sini ada kayak, gue nggak tahu sebenarnya spesifikasinya ini fungsinya buat apa. Tapi kalau kita lihat secara fungsi dan penempatan nih kayaknya oil catch tank gitulah.
Gue nggak tahu kalau misalnya ada yang lebih paham, coba komen di bawah. Sebenarnya box ini nih apa sih? Dia langsung nyambung ke TB, langsung kayak ke bagian intake injektor kayak gitu sih, lucu banget. Setahu gue kemungkinan misalnya motor ini crash atau jatuh, jadi olinya itu tuh nggak tumpah. Setahu gue sih itu, gitu. Jadi olinya tertampung di bagian oil gas tank itu. Fungsinya sepertinya sama kayak itu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang lebih paham, coba komen di bawah biar kita belajar bareng-bareng. Oke, kita lanjut lagi perbedaannya. Nah, perbedaannya ada mata kucing nih. Kalau yang Indonesia, yang Asian market itu nggak ada mata kucing, polosan. Kalau yang US version itu ada mata kucingnya. Dan ini terdapat di kiri kanan dan belakang kiri kanan. Kalau misalnya biasanya custom tuh, misalnya aftermarketnya ada tuh di Virtu atau yang original ada juga yang spakbor belakang mata kucing. Ini ada, tapi beda, tetap beda. Kalau spakbor Eropa tuh dia langsung satu set sama spakbor. Kalau ini ada plat besi lagi melingkarin, terus kayak jadi kuping gitu, dan itu bisa di adjust gitu, dibelokin ke kiri gitu-gitu, lucu banget. Perbedaannya itu juga. Terus masih di perbagian perlampuan, kalau lo lihat di bagian belakang itu ada stop lamp dan sennya itu warna merah semua, benar. Jadi sen sama stop lampnya itu tuh nyatu. Jadi misalnya lo ngerem gitu, misalnya lo jalan ngerem tuh belakang tuh sen sama stop lampnya tuh nyatu jadi stop lamp. Karena apa? Sennya udah ada di kiri kanan. Jadi dia nggak perlu lagi yang di bagian bodinya sennya. Nah, sedangkan di Asian market itu sennya masih tetap di bodinya gitu. Jadi perbedaannya banyak banget, sangat-sangat banyak sebenarnya. Dan yang gue heranin lagi, ternyata bahan bodinya tuh beda tau. Kayak lebih tebel nih. Kalau denger ya. Kayak platnya tuh lebih tipis gitu yang Asian market. Tepong nih, kita coba ditepong ya. Coba kita dipukul di tepong. Tuh ya. Sama yang ini nih. Suaranya lebih nyaring kan? Itu menandain kalau bahan besinya berbeda. Itu yang gue lihat sih. Secara finishing pun kayak QC-nya tuh jauh. Yang US version tuh lebih sempurna. Mungkin teman-teman yang punya Justin Bieber sedikit, nggak sedikit sih, bahkan banyak kayaknya yang dapetin problem di bagian nut sini nih. Nih, ini list bodinya ngangkat kayak gitu. Tapi nggak kayak kalau yang di US version nggak akan dapetin kayak gitu. Dia akan rapi banget tuh. Bahkan ada yang lebih parah. Bahkan banyak banget yang lebih parah. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang hal yang kecil-kecil kayak gini nih yang dari velg ya. Hal-hal kecil yang tapi menurut gue itu gila banget. US version tuh teliti banget hal yang kayak gitu tuh diperhatiin. Yaitu nih kalau lo lihat di bagian velg itu ada balancingnya. Kalau di mobil-mobilan tuh bisa lalu balancing velg tuh misalnya nggak normal dikasih tuh besi-besi itu. Nah di Vespa tuh ada balancingnya kalau US version, gila nggak lo? Itu kayak hal sekecil itu tuh dipakein. Sedangkan kalau di Indonesia lu pakai Brembo 4 pot segala macam, ban agak pakai spacer 7 mili segala macam, basah bodoh. Ini pakai balancer cuy. Jadi bener-bener pasti kenyamanannya itu roda tuh lebih enak. Dan gue yakin dan kayaknya di Indonesia harus diterapin namanya balancing velg sih untuk Vespa atau motor-motor roda 2. Kayaknya lebih cakep dan lebih seru. Di belakangnya juga ada, depan belakang balancernya ada. Gila. Mencolok banget perbedaan bagian velg. Terus menurut gue unik banget dan membuat motor tuh rasa kayak lebih proper gitu. KPF velg aja dipikirin velg standar dikasih balancer. Keren US version. Banyak banget perbedaannya. Terus ada lagi di bagian paling membedakan tuh kuncinya. Ini yang sangat membuat paling berbeda tuh di kuncinya. Kuncinya tuh kayak misalnya lu beli GTS 300 di tahun 2016, terus di 2017 tuh ada dapat kayak gini nih. Jadi udah semi-keyless. Jadi misalnya lo mau bunyiin kayak ini nih. Misalnya nih ya. Lo mau buka jok itu bisa dari sini. Tuh. Terus sebenarnya ini kayak baterainya harus diisi dulu, terus kayak bisa ngebunyiin. Tuh. Kayak dia ngasih tahu tuh. Motor gue di mana ya? Nah,
Keren kan? Tuh. Ini kayak jadi misalnya lu parkir terus lu mau lihat motor lu di mana kayak iya sih gitu. Keren kan? Keren. Terus ini ada fungsinya banyak sih kayak tuh. Terus jok gue kebuka cuy. Wih, keren. Motor lu kayak gini nggak? Nih misalnya gue kayak ambilin jok gue dong di sana. HP gue di jok. Wih, tuh, ya kan? Motor lu, kalau motor lu belum kayak gini, gak usah nongkrong sama gue dulu, ya kan? Bisa kayak gitu. Aduh, keringetan. Nah, yang terakhir adalah ini yang paling penting, yaitu motornya dijual nih. Ini motor gue jual, jadi ini US version. Ini masih misalnya lu mau beli langsung atas nama lu pertama bisa. Terus motor ini masih 0 km, motor ini masih new all stock. Lu beli ini, gue anterin pakai boxnya. Karena beli ini dia dapat box gitu, jadi tinggal gue taruh box lagi, ntar gue anterin gitu. Jadi terima beres, semuanya masih original, nggak ada diapa-apain. Secara kelistrikan juga masih normal, spion dan segala macam masih ada di boxnya, lengkap banget tuh. Joknya, terus sarung joknya, spion masih lengkap. Untuk spion sama aja. Terus banyak sih ini, masih kayak kunci-kunci dari sana juga beda tuh kunci-kuncinya, tools-toolsnya banyak bedanya nih. Terus dia harganya juga beda. Harganya juga beda. Kalau yang jadi Justin Bieber tuh sekarang udah mulai naik, sama kayak Sean Wotherspoon dulu drop, sekarang Sean Wotherspoon mahal-mahalnya banget karena udah habis stoknya. Sekarang Justin Bieber tuh udah mulai naik nih. Udah mulai merangkak naik untuk harganya makin mahal. Dan ini Justin Bieber dulu udah sempet pernah jatuh karena banyak masih kondisi motor-motor yang barunya, tapi sekarang udah mulai naik karena stok di dealer udah nggak ada, udah mulai diburu sama orang-orang. Justin Bieber yang Asian market, lu nggak usah bingung-bingung lagi, lu pengen tampil beda, motor lu limited, motor lu pengennya spek orang bule, ya ini motornya. Dia kan bener-bener Justin Bieber. Ini kalau ini bukan Justin Bieber, masih Vietnam, Vietcong, ya kan? Ini masih bener-bener yang lu pengen pakai sama persis bang, gue pengen banget pakai Justin Bieber yang mirip sama Justin Bieber. Nih, ini pilihannya dan ini gue jual 115 juta masih off the road. Misalnya lu mau di on the roadin, bisa gue harus bantu langsung atas nama lu. Jadi lu tinggal terima beres dan gue anterin langsung ke rumah lu. Gitu. Free towing untuk Jabodetabek, aman aja. Paling duit bensin dikit. Oke, sekian video dari kita. Itulah review perbedaan Justin Bieber US version dan Asian version. Gue udah jelasin perbedaannya kurang lebih. Ya banyak kurangnya yang ini, banyak lebihnya di sini. Secara fitur, secara QC, secara bahan juga beda, semuanya beda. Jadi buat teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk langsung DM gue dan WA gue ya. Thank you buat teman-teman yang udah stay video kita dari awal sampai akhir. See you next video dan jangan lupa subscribe video kita YouTube kita dan jangan lupa like dan share video kita karena like dan subscribe lu itu apalagi lu share kan gue makin semangat lagi buat video ya. Thank you banget. Jangan lupa mampir ke Scooter Wheels offline kita ataupun mampir ke Tokopedia kita. Bye bye.